Tuhan, kami silakan dulu. Kalau kita kasih langkah-langkah kita dipimpin Tuhan, pasti kita ke rumah Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita lagi, air anggur baru. Mujizat pertama dari kita. Akan menolong kita. Firman Tuhan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita, tangkap pujian kita. Gereja-Mu Tuhan, sudah kita bangkit berdiri. Sering kita mengikuti jalan-jalan Tuhan. Aku rela sepenuhnya.
jalanmu Tuhan, sebagai dibelah darah Tuhan. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini pada hidupku, puaskan hatimu. Bagiku aku rela sepenuh hati berlomba, serahkan diri hati karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini pada hidupku, puaskan hatimu. Bagiku aku rela sepenuh hati berlomba, serahkan diri menapi karyamu. ajarku memahami, Ajarku memahami semua yang kau ingini pada hidupku, puaskan hatimu. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menapi karya. Sekali lagi. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku, puaskan hatimu. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menapi karyamu. Serahkan diri menapi serahkan diri, serahkan diri menapi karyamu. Sungguh kami mau ya Tuhan untuk memahami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Karena seringkali kami hanya memahami kehendak kami, tapi kami dituntun oleh Tuhan untuk memahami, mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, selalu ada yang terbaik Engkau kehendaki Tuhan. Biar kami juga menggenapi apa yang maunya Tuhan. Semua firman itu yang digenapkan dalam hidup kami. Mulai dari kami selalu hidup di dalam kebenaran, kami hidup dalam kekudusan sampai kami mengasihi seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami, urapi kami, beri hati kepada kami untuk kami sungguh-sungguh, terutama untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan, firman yang hidup untuk menjamin hidup kami, firman yang tajam menyucikan kami. Sungguh kami bersyukur kesempatan untuk sujud di hadapan Tuhan, urapi kehadiran kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur pada malam hari ini kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kita semua, menuntun kita, memberikan waktu bagi kita pada malam ini untuk sujud di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, karena perbuatan Tuhan yang begitu besar bagi kita, mulai dari menyelamatkan kita, melepaskan kita dari segala dosa kita, melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita ke dalam kerajaan-Nya. Sungguh kita bersyukur, dan malam ini biar kita sujud di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita sujud di hadapan Tuhan, kita mendengar firman.
akan menggairahkan kita untuk datang di hadapan Tuhan. Ada satu permohonan dari hamba-hamba Tuhan supaya orang-orang kudus mengerti, ya, memahami kasih karunia Tuhan. Seringkali orang-orang kudus tidak memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi padahal Tuhan sudah berkorban, memperjuangkan, bahkan membawa hidup kita untuk menjadi seorang yang kudus oleh karena darah Yesus, oleh karena firman Tuhan. Saudara-saudara, doa ini merupakan doa dari para hamba-hamba Tuhan terhadap jemaat Tuhan, terhadap kita semua. Karena kemarin sudah kita pelajari orang-orang kudus itu jemaatnya Tuhan, sudah dilepaskan dari maut dan diberikan kunci kerajaan sorga. Dan ini mesti kita pahami, saudara-saudara, karena Tuhan sudah berkorban bagi kita. Ya, kalau kita pahami pengorbanan Tuhan yang begitu besar, sehingga tidak ada lagi maut, ya, dan kita diberikan kunci kerajaan sorga. Demikian juga di Efesus kita baca malam ini untuk kita sujud di hadapan Tuhan. Kerinduan dari hamba Tuhan ini begitu besar, mendoakan orang-orang kudus termasuk kita. Bukan hanya di zaman dulu, tapi zaman ini banyak orang-orang kudus tidak memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita sudah dikuduskan bukan untuk disombongkan, bukan untuk dibanggakan, tapi ada hal yang Tuhan ingin kerjakan bagi kita. Efesus pasal yang ketiga ayat 18 saya baca demikian. Saudara-saudara perhatikan ayat 18. Aku berdoa. Ini doa hamba Tuhan kepada jemaat Efesus, saudara-saudara. Aku berdoa. Berarti kalau sesuatu didoakan ada satu kerinduan, ya, ada suatu harapan, ada satu yang dicapai. Makanya hamba Tuhan ini berkata, aku berdoa, mendoakan sidang jemaat. Waktu itu jemaat Efesus, saudara-saudara. Ya, apa yang diharapkan dari doa seorang hamba Tuhan ini? Saya ulangi, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Ya, rupanya banyak orang kudus, anak-anak Tuhan, tidak memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ya, sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ini satu doa dari seorang hamba Tuhan kepada jemaatnya, saudara-saudara. Ya, makanya seringkali kalau hamba Tuhan di hari-hari ini seringkali kan berdoa untuk diberkati, untuk disembuhkan, untuk diselamatkan. Banyak kali sidang jemaat berdoa, oh berkati pekerjaanku, berkati ini. Tidak salah, saudara-saudara. Tetapi ini walaupun tidak diminta oleh sidang jemaat, hamba Tuhan ini ada hal yang sangat didambakan, yang sangat dirindukan dari sidang jemaat ini, saudara-saudara. Yaitu agar orang-orang kudus atau sidang jemaat dapat memahami. Kalimat memahami ini penting. Mengerti, dapat paham tentang apa ini? Tentang kasih Tuhan, saudara-saudara. Kasih Kristus. Ya, kita harus memahami kasih Kristus. Orang-orang kudus, sidang jemaat harus paham arti dari kasih Kristus di dalam hidupnya. Ya, ada 3 yang harus dipahami oleh sidang jemaat atau orang-orang kudus tentang kasih Kristus. Begitu dipahami, dipraktekkan. Ya. Yang pertama adalah orang-orang kudus atau sidang jemaat supaya dapat memahami betapa lebar dan panjangnya kasih Kristus. Jadi kasih Kristus itu dibilang lebar dan panjang. Ya, untuk apa dipahami? Ya, kita bilang dulu kasih Kristus lebar dan panjang. Lalu nggak paham. Ya, mengerti kalimatnya. Kasih Kristus lebar dan panjang, amin, puji Tuhan. Tapi nggak dimaknai, nggak dipahami untuk apa.
Untuk apa lebar dan panjang kasih Kristus? Nah, kalau kita pahami hanya sebatas kata-kata, ya. Untuk apa kita pahami betapa lebar dan panjangnya kasih Kristus? Pertama, kalau kita paham bahwa lebar dan panjang kasih Kristus, supaya kita dapat menjangkau jiwa-jiwa. Kemarin itu kepada kita diberikan kunci kerajaan sorga. Ya, untuk apa? Untuk membuka pintu sorga. Gimana caranya? Orang berdosa itu bertobat, terbukalah pintu baginya supaya dia menjadi warga kerajaan sorga. Diberikan itu karena Tuhan berkata, aku akan mendirikan jemaatku, jemaat Tuhan, maut tidak menguasainya, dan kuberikan kepadanya kunci kerajaan sorga. Dan ini Rasul Idam membilang supaya orang-orang kudus sidang jemaat memahami betapa lebar dan panjangnya kasih Kristus. Untuk apa dipahami? Supaya sidang jemaat itu menjangkau jiwa-jiwa, ya, menjangkau jiwa-jiwa dari segala suku dan bangsa. Termasuk ini kalau dulu Tuhan katakan kepada Petrus dan teman-temannya, ini Paulus ini juga disuruh oleh Tuhan, ayo, kalau engkau memahami panjang lebarnya kasih Kristus, ayo pergi menjangkau jiwa-jiwa, ya, membawa jiwa-jiwa dari segala suku bangsa. Waktu itu masih hanya bangsa Israel yang mau dijangkau oleh Petrus dan Yohanes, ya. Tapi ini sekarang sudah Rasul Paulus menjangkau jiwa-jiwa di Efesus ini, ya, menjangkau jiwa-jiwa ini, saudara-saudara, dari segala keadaan. Dan ini harus tugas kita, paling tidak kita doakan. Tuhan pertambahkan jiwa, Tuhan selamatkan jiwa-jiwa dari keluarga kami yang berdosa, yang ditawan dosa, yang ditawan oleh maut. Lepaskan mereka, paling tidak doa kita. Menjangkau mereka, mungkin gak sanggup tangan kita menjangkau mereka, kekuatan kita, harta kita tidak. Tapi coba kita jangkau mereka lewat doa kita. Selalu kita doakan, Tuhan, masih ada keluargaku yang belum selamat, masih ada keluargaku yang ditelan oleh maut, dikuasai oleh maut. Tuhan, nyatakan kasih-Mu bagi mereka. Itulah menjangkau jiwa. Itulah kalau kita paham betapa panjang dan lebar kasih Kristus. Bukan hanya untuk kita, ya. Jadi kalau kita paham panjang lebar kasih Kristus itu bukan hanya untuk saya, untuk anak saya, untuk keluarga, tapi terus sampai ke suku-suku, ya, sampai sejauh mana kita terus menjangkau mereka lewat doa kita, ya. Saya teringat dulu selalu ada hamba Tuhan berdoa, ya, doakan waktu itu baru kabupaten kecil yang dia, tapi terus di Medan, di mana, terus dia berdoa. Memang dia nggak melihat kenyataan itu, tapi karena doanya menjangkau jiwa-jiwa itu betapa panjang dan lebarnya, nyata sekarang, ya. Terutama kita di pengajaran ini, gereja Pentakosta Tabernakel dulu berapalah, hanya di Sidikalang, di tempat-tempat yang sudah sekarang kita lihat, saudara-saudara, pengajaran ini begitu besar. Ya, doa itu menjangkau. Ya, kalau kita memahami kasih Kristus, saudara-saudara, kita jangkaulah jiwa-jiwa ini. Kita berjuang mendoakan jiwa-jiwa ini, saudara-saudara, supaya diselamatkan. Jangan ditawan oleh maut. Ya, mereka diselamatkan, terbuka kunci kepada mereka. Ya, puji Tuhan, kita sungguh-sungguh berdoa kita bisa selamat. Karena ada orang yang memahami kasih Kristus, didoakan kita, diinjili kita, dinasihati kita, sampai kita betul-betul dilepaskan dari maut. Itulah doa kita, saudara. Itulah doa-doa orang lain. Dan bisa kita balas doa mereka itu. Ya, kalau kita bisa ada hari ini, karena mereka yang memahami kasih Kristus, mereka berdoa untuk menjangkau itu. Bahkan banyak yang lain mampu dia. Di sekolah kan udah, kau sekolah Alkitab saja kau menjangkau jiwa-jiwa, ya. Sekolah Alkitab kau, ayo kau ke gereja. Ada yang lain membawa jiwa ke gereja. Ku berikan samamu sepatu, ku kasih samamu. Ayo, yang penting kau datang ke gereja.
Itulah karena memahami kasih karunia Kristus. Nah kalau kita nggak memahami kasih Kristus, udahlah yang penting aku selamat. Orang mau mati di situ, mau dikuasai maut, mau apa, nggak penting. Karena kita nggak paham. Tapi kalau kita paham kasih Kristus betapa panjang dan lebarnya, tidak hanya untuk diri kita. Kita panjangkan, kita lebarkan terus, kasih-kasih itu panjang lebar menjangkau jiwa-jiwa. Dan itulah kita, itulah orang kudus. Ya, jadi orang kudus itu tidak hanya menjadi pajangan, hanya pengakuan, aku sudah diselamatkan, aku sudah diselamatkan, aku sudah menjadi orang kudus, aku mau menjadi mempelai Kristus. Belum kita paham. Ya, kalau kita paham, sudah mesti kita berdoa, Tuhan tolong dia. Sudah kita doakan kalau mampu kita, ayo kita jangkau dia, ayo. Kau mau sini, mau lakukan ini, ayo. Yang penting kau beribadah, yang penting kau ke gereja. Nanti Tuhan kasih bukakan jalan samamu. Itulah kalau kita memahami. Makanya Rasul ini berdoa, aku berdoa supaya jemaat Tuhan, orang-orang kudus itu yang memahami betapa lebar dan panjangnya kasih Kristus. Saudara mungkin tidak pernah mendoakan orang lain, hanya diri kita. Tuhan berkati aku, berkati anakku, berkati suamiku, berkati. Belum sampai jauh kita mendoakan. Kita doakan, saudara. Kita jangkau mereka lewat doa kita. Ya, kita jangkau dia. Tolong Tuhan, masih ada keluarga saya ini, masih famili saya ini. Satu saat kita lihat bukti. Iya ya. Doa saya tahun dulu rupanya dia kok masuk juga ke pengajaran. Saya banyak juga heran saya. Dari keluarga kami dulunya ada keluarga kami yang sangat jauh sekali, orang tuanya sangat hebat kali pendukunan. Rupanya anaknya jadi di pengajaran. Saya heran. Loh kau di gereja di mana? Di pengajaran. Bang, siapa bawa kau? Itulah cara Tuhan itu begitu hebat. Tidak mungkin kita pikir karena hebat kali mereka ini berhala-berhala. Kita iya ya. Doa kita saudara-saudara. Doa kita itu mungkin saja hari ini bisa, mungkin saja kapan. Tapi kita jangkau mereka, kita jangkau. Daripada kita hanya berdoa untuk diri kita. Ya, Tuhan selamat, Tuhan selamat. Bayangkan, kalau dia selamat kita punya peran penting untuk memiliki kunci membuka bagi dia kerajaan surga. Kunci ini kita pegang, kita bawa mereka. Karena kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Lewat doa kita doakan mereka, kita jangkau mereka. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Pasti satu saat saudara-saudara. Ya pentingnya doa kita. Ya, ada sesuatu keluarga kita rasanya sangat susah. Apalagi kalau dibilang doakan ya, aku mau ini rencana, aku mau begini rencananya. Bagus sekali, semakin sungguh-sungguhlah aku mau ke gereja. Mau sungguh-sungguhlah aku melayani Tuhan. Itu harus kita jangkau mereka lewat doa kita. Ya. Karena itulah yang disuruh Tuhan kita pahami. Supaya jemaat memahami. Ya. Supaya orang-orang kudus dapat memahami. Pertama, betapa lebarnya dan panjangnya kasih Kristus. Lebar dan panjangnya dulu. Coba kita lebarkan kasih Tuhan ini. Kita panjang, kita jangkau. Ya. Sungguh-sungguh saudara-saudara. Saya pun hari ini betapa banyak orang mendoakan saya. Sejak saya sekolah kitab, saya tidak lupa. Kadang-kadang ketika saya lemah, dia jangkau saya, ayo kuatlah kau. Jangan lemah. Ya, didoakan. Sebagai sampai hari ini. Selalu ada yang berdoa bagi kita sampai kita kuat hari ini. Ya, jiwa kita dijangkau dan itu pun kita perbuat bagi orang. Kita doakan. Kita sebut namanya, Tuhan tolong dia, selamatkan dia. Karena kita memahami betapa panjang dan lebarnya kasih Tuhan saudara-saudara. Yang kedua yang dipahami oleh sidang jemaat orang-orang kudus, betapa tingginya kasih Kristus. Tadi panjang lebar saudara-saudara. Ya, yang kedua orang-orang kudus atau sidang jemaat untuk memahami betapa tingginya kasih Kristus. Ya. Dan itu mesti kita pahami.
Kalau panjang lebarnya tadi untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau orang-orang berdosa supaya diselamatkan, supaya menjadi warga kerajaan surga, itu kunci kita miliki. Kita doakan. Yang kedua, supaya orang-orang kudus sidang jemaat dapat memahami betapa tingginya, ya, betapa tingginya kasih Kristus di dalam hidupnya. Untuk apa tingginya? Ya, betapa tinggi kasih Kristus untuk mengangkat mereka yang sudah jatuh ke dalam dosa, sudah gagal. Nah, kalau kita memahami kasih Kristus yang begitu tinggi, coba kita angkat. Sudah gagal, gak ada pengharapan, kerja pun tak punya, ya, gak ada kemampuan. Coba kita pahami. Oh iya, ya, saya untuk mengangkat dia. Dia gagal, dia jatuh, gak ada kemampuan untuk bangkit, gak punya modal, gak punya sesuatu, gak punya kepandaian. Coba saudara-saudara, kita yang tidak memahami kasih Kristus, ya sudah, mampuslah kau di situ. Yang penting aku enak. Kau mau mati, mau mampus, urusan mulai itu. Kita belum memahami. Nah, kalau kita memahami, saya sering kali gitu, mulai dari saya hamba Tuhan dulu. Kalau saya lihat orang susah, orang lemah, gimana ya caranya supaya dia bangkit, supaya dia berhasil. Sampai hari ini, saudara pun saya sudah umur begini, selalu saya doakan, aduh Tuhan, susah kali hidupnya ini, tenggelam, gagal. Karena pahamnya kita kasih Kristus, kita doakan, kita angkat mereka lewat doa kita. Kalau ada kemampuan kita angkat, ayo. Mau berhasil kau, gini caranya, ini kita buat, kita kasih keterangan, kita kasih pembuka jalan. Ayo kau bangkit, ayo bangkit. Itulah karena kita paham kasih Kristus. Kalau nggak kita pahami itu tadi, ya kalau seseorang senang kita mati aku di situ. Tuh kalau dia kita hina-hina, itulah kau sekarang begini, kau sudah begitu, kau begitu. Kita nggak paham, kita tahu hanya menghakimi. Ya, kita hakim itulah gara-gara ini kau mampuslah kau gara-gara. Kita nggak paham tentang kasih Kristus. Tapi kalau kita paham betapa tingginya kasih Kristus, coba kita dipakai Tuhan untuk mengangkat dia. Kayak Tuhan mengangkat Simon Petrus dari kegagalannya, dia angkat. Ya, ayo tebarkan jalanmu, berhasil. Bukan hanya begitu, ayo kau menjadi penjala ikan. Kan hebat kali saudara-saudara. Ya, saya seringkali saya diingatkan oleh Tuhan. Ya, ingatkan oleh Tuhan selalu apa yang kita jangkau orang tenggelam, susah. Ya, saya jadi hamba Tuhan kadang-kadang begitu. Satu saat saya melayani satu tempat, saya khotbah tentang keselamatan. Rupanya ada di situ mantan keluar dari penjara dan dengar khotbah saya. Oh iya ya, sekolah kitab dia, sekolah kitab. Lalu melayani saya ke tempat yang lain lagi. Disebut, oh iya om sini, oh iya. Aku dulu baru keluar dari penjara, om, ku dengarkan khotbahnya, om, makin sungguh. Aku aja nggak ingat dia. Dia ingat, oh iya, kau dengar, iya, itu yang memotivasi saya jadi hamba Tuhan. Coba, ya, dan banyak yang lain. Ada yang kadang-kadang kita suruh, ayo antar tol maju dia ke depan. Kita doakan, kita nggak tahu namanya, nggak tahu siapa dia. Tapi dia ingat, ada hamba Tuhan dulu mengingat saya, mendoakan saya. Ya. Apalagi kalau saya di Kalimantan Tengah dulu sudah kadang-kadang disalib, om dulu begini, om dulu lakukan begini, saya jadi hamba Tuhan kok iya. Masih diingat, saya nggak ingat. Coba. Itulah kalau kita mendoakan mereka, menjangkau mereka. Dan sampai sekarang harus kita pahami kasih Kristus. Kalau nggak kita pahami ya hanya diri kita lah. Udah, yang penting aku enak, yang penting aku selamat. Karena kita tidak paham kasih Kristus, saudara-saudara. Kalau kita paham, ayo kita pahami betapa panjang dan lebarnya kasih Kristus. Kita jangkau mereka dari mana, pada apapun latar belakangnya, apapun masalahnya, ayo datang kepada Kristus. Kristus mau menolongmu, Kristus mengasihimu. Demikian juga supaya kita paham betapa tingginya kasih Kristus. Kita angkat mereka, kita angkat mereka. Ya, dan itu mesti kita perjuangkan, saudara-saudara. Karena untuk itulah kita diberikan kunci kerajaan surga.
Enggak kepada malaikat diberikan kunci kerajaan surga. Kepada kita. Untuk apa ini? Supaya kita bawa mereka. Ayo masuk ke surga, masuk menjadi warga kerajaan surga. Kunci itu ada bagi kita. Kita gunakan lewat doa kita menjangkau mereka. Kalau ada kemampuan kita, ayo. Kalau kau apa, ayo. Ini mau kau ini ada sesuatu mau lakukan, ayo. Ya, begitu hebat ya saudara-saudara. Ada kita pahami kasih Kristus. Kalau kita punya modal banyak hamba Tuhan, ya. Waktu saya di Kalimantan memang ada hamba Tuhan sangat luar biasa, ya. Dia hamba Tuhan sambil kerja. Jemaatnya suruh, ayo kalau kau mau buka PT, nanti kau suruh sama mau pekerjaan. Dia nggak sekolah apa-apa pun, dia punya perusahaan, dikasih modal, dikasih pekerjaan, hebat-hebat. Kita mungkin tidak punya, tapi kita punya kuasa berdoa, doakan. Dan untuk itu jangan kita sia-siakan, saudara-saudara. Kunci bagi kita nggak doakan, nggak kita gunakan. Bahkan kunci menutup pintu bagi seorang, menutup pintu surga bagi orang. Kita jadi batu sandungan. Kita harus punya kunci membuka, ayo. Mau bertobat, mau apa coba. Karena kita paham betapa panjang lebarnya kasih Kristus. Betapa tingginya kasih Kristus. Sejauh mana pun dia tenggelam, gagal, hancur. Coba kita doakan, kita angkat mereka, kita jangkau mereka. Jadi itu sangat berguna saudara-saudara. Gak pernah dilupakan Tuhan. Dan bayangkan kalau seorang bertobat, malaikat surga bersuka cita. Surga gak bersuka cita kita kaya raya, gak bersuka cita surga. Kita punya penghasilan hebat, surga gak suka cita. Malaikat gak suka cita. Tapi kalau kunci ini kita bawa, mereka percaya, mereka bertobat menjadi warga kerajaan surga. Seorang bertobat, malaikat surga bersuka cita, pintu surga terbuka. Ini harus menjadi ketetapan hati kita, saudara-saudara. Ya, kita jangkau mereka. Tolong selalu begitu. Sekarang ini banyak cara kita menjangkau mereka. Lewat doa kita, mungkin saran kita, pandangan kita, pendapat kita. Sangat dibutuhkan mereka, motivasi kita. Orang yang sudah gagal, ya, coba satu saat diingat, kalau nggak dia kian tadi Tuhan, coba aku untuk ketemu sama dia. Mungkin omongan kita nggak banyak, nggak panjang, tapi kita kasih motivasi. Ayo, kau masih bisa, kau masih sanggup, kau masih mampu. Saudara-saudara, itulah kalau kita memahami. Ya, makanya doa Rasul ini supaya semua orang kudus, jemaat dapat memahami kasih Kristus. Ya, jadi kita pahami nih saudara-saudara. Itu yang kedua, orang kudus atau sidang jemaat dapat memahami betapa tingginya kasih Kristus untuk mengangkat yang sudah jatuh, yang mengangkat yang sudah tenggelam. Asal mau saudara-saudara, kita kasih kesempatan. Ya, kita kasih kesempatan supaya mereka berubah, diangkat, tidak selama-lamanya tenggelam, tidak selama-lamanya gagal. Satu saat kalau dia berhasil, pasti dia memuliakan Tuhan. Pasti dia memuliakan Tuhan. Kalau kita tidak diingat, satu saat pasti diingat, iya, ada dulu saudaraku ini, ada dulu temanku ini, ada dulu hamba Tuhan ini. Ya, itulah karena kita memahami kasih Kristus di dalam hidup kita. Yang ketiga yang harus kita pahami, betapa dalamnya kasih Kristus. Jadi tiga ini. Yang pertama tadi betapa lebar dan panjangnya. Yang kedua betapa tingginya. Dan yang ketiga betapa dalamnya kasih Kristus. Kedalaman kasih Kristus itu sangat kita butuhkan, saudara-saudara. Ya, gak bisa kita ukur kedalamannya. Ya, supaya apa? Sedalam apapun masalah kita, kesulitan kita, ya, yang tidak bisa kita duga, kedalaman kasih Kristus gak bisa kita ukur, gak bisa kita duga betapa hebatnya. Mungkin orang sudah menghakimi kita. Soalnya gak harapan lagi dia, gak harapan lagi.
Tiba-tiba ada kasih Kristus yang tak terduga, mengangkat kita, menyembuhkan kita, membuka jalan tak terduga, saudara-saudara. Betapa dalamnya kasih Kristus. Orang sudah vonis kita dulu, dia itu hancur lah itu, tidak mungkin lagi, nggak mungkin sembuh, nggak mungkin, sudah hancur-hancuran. Tapi kedalaman kasih Kristus ini, ya, membawa kita, saudara-saudara, sehingga kita bisa sujud di hadapan Tuhan. Kedalaman kasih Kristus di dalam hidup kita, untuk membawa hidup ini makin memahami, ya, mengerti kasih Kristus yang begitu dalam. Gak bisa kita ukur, ya. Bisa kita lihat ada orang ini mungkin hancur lah ini, tapi coba kita bawa kedalaman kasih Kristus itu bagi dia. Datanglah kepada Kristus, bawa hidupmu kepada Kristus. Dia begitu dalam kasihnya, yang begitu dalam, gak bisa kita ukur, ya. Kita pun karena kedalaman kasih Kristus yang selalu mengubahkan hidup kita, mungkin kita pikir gak mungkin lagi aku berhasil. Tapi kedalaman kasih Kristus, saudara-saudara, kadang-kadang masalah-masalah kita anggap sudah tenggelam kita. Tapi kasih Kristus itu begitu dalam, sehingga kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, doa kita dan kita juga, kalau ini harapan dari hamba Tuhan terhadap jemaat, karena ini pun merupakan harapan Tuhan bagi sidang jemaat yang sudah kita baca di hari lalu. Ada dua harapan Tuhan. Aku ingin mendirikan gerejaku, ya, di atas batu karang ini, ya, agar dia tidak lagi dikuasai oleh maut. Kuasa maut tidak menenggelamkan dia. Yang kedua, diberikan kepada kita kunci kerajaan sorga. Kalau kita pahamnya kasih Kristus, kunci kerajaan surga yang kita gunakan, ya, agar kita memahami panjangnya dan lebarnya kasih Kristus, menjangkau jiwa-jiwa dari segala suku, tidak dibatasi. Seluruh dunia ini dijangkau untuk masuk menjadi warga kerajaan surga. Ya, yang kedua, memahami betapa tingginya kasih Kristus, bisa menolong orang yang sudah tenggelam, orang yang sudah gagal, ya. Kita pahami dan kita bawa mereka yang gagal ini, yang sudah tenggelam, kita angkat dengan kasih Kristus. Yang ketiga, dengan kedalaman kasih Kristus yang tak terduga ini, selalu kita serahkan, ya, kekuatan Kristus yang selalu bisa mengubahkan hidup kita, membawa hidup kita sampai hidup kita menjadi hidup orang benar, orang kudus, untuk satu saat kedalaman kasih Kristus itu sampai membawa kita menjadi miliknya, menjadi mempelainya. Kedalaman yang gak terduga, saudara-saudara. Mana ada orang mampu mempersiapkan dirinya menjadi mempelai Kristus, tapi karena kedalaman kasih Kristus itu kita pahami, dia ubah kita, diangkat kita, dijadikan kita serupa dan segambar dengan dia, untuk satu saat bersama-sama dengan dia masuk pesta nikah anak domba Allah, kerajaan 1000 tahun kita bersama-sama sampai ke kota Yerusalem baru, dituntun hidup kita, saudara-saudara. Gak bisa kita ukur begitu dalam. Yang penting kita masuk ke dalamnya, kita akan nikmati, kita akan rasakan betapa kasih Kristus itu kuat dalam hidup kita. Ini yang kita renungkan. Jangkalah jiwa-jiwa, angkatlah jiwa-jiwa, bukakan, miliki kunci kerajaan sorga ini, supaya banyak jiwa diselamatkan, Tuhan dipermuliakan, sorga bersuka cita, malaikat bersuka cita, karena kita memahami kasih Kristus. Tuhan memberkati kita. Kita naikkan pujian kita. Pemain musik datang ke depan untuk kita naikkan pujian kita. Kita masuk di dalam doa penyembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dari nyanyian pesalmu kita naikkan pujian ini untuk kita bersyukur atas kasih Kristus yang begitu panjang lebar, tinggi, dan betapa dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. 92 dari nyanyian pesalmu. Siapakah hamba ini Tuhan yang mendapat belas kasih-Mu? Kita pahami kasih Kristus yang sudah kita miliki, untuk kita selalu berdoa,
membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Siapakah hamba ini Tuhan? Siapakah hamba ini Tuhan yang mendapat belas kasih, yang mendapat belas kasih-Mu. Amin. Melalui firman yang Ibu kata, dan Roh Kudus yang telah Kau curahkan, semakin nyata pribadi-Mu, semakin nyata pribadi-Mu. Di dalam firman yang ku terima, di dalam firman yang ku terima, nyatalah pula cacat celahku yang tersembunyi di dalam dirimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk firman pernyataan kasih-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang jadi tumbuhan hidup. Kau terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Betapa dalamnya kasih-Mu, panjang lebar dan tinggi kasih-Mu Tuhan. Pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang jadi tumbuhan. Betapa dalamnya ku jatuh, betapa dalamnya ku jatuh. Engkau yang mengangkat hidupku, Kau berkuasa mengangkatku, membaharui semua kehidupanku, selalu mengandalkan berkat-Mu. Firman-Mu jadi kesukaanku, firman-Mu jadi Tuhan. Terima kasih. Karena teruji balas murni, biar ku simpan, biar ku simpan dan ku
kami bersyukur. Pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang jadi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus untuk korban-Mu yang jadi Tuhan. Semua kita berlutut di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, pernyataan kasih-Mu padaku. Terima kasih